Assalamualaikum. Monggo, waalaikumsalam. Jadi ini pengantar saya rada panjang pagi ini karena memang pagi ini kita memulai program ngaji ini. Jadi saudara diharapkan saudara membawa Al-Quran di sebelah saudara yang ada terjemahan per kata. Saya mempunyai usul, saudara mempunyai buku Al-Quran, Syamil Al-Quran. Nah ini bukunya. Syamil Al-Quran. Nah, ini Syamil Al-Quran yang cukup bagus. Bukunya besar, terjemahnya juga bagus. Nah, di sini nanti saudara bisa melihat langsung. Pada waktu Ustadz Sa'roni ngaji, saudara bisa mengikutinya secara tartil, dan kemudian kalau saudara bisa membacanya di rumah masing-masing, mengikuti suara beliau, monggo. Jadi ini adalah buku yang saya anjurkan yang ada di sebelah saudara pada waktu kita ngaji. Jadi program ini program ngaji loh, bukan program seminar. Jadi karena ngaji disiapkan Al-Qur'annya, dan karena juga dibahas tentang beberapa pembelajaran mengenai nahwu shorof, juga saudara diharapkan tadi membawa buku atau mempelajari buku Hikari. Jadi saudara sekalian, nanti pada waktu setelah Ustadz Sa'roni memberikan materinya, nanti mungkin saya sambung dengan beberapa catatan yang tadi saya sampaikan untuk lebih detail difahami oleh kita bersama. Dan seperti yang saya selalu katakan, program ini dimulai on time jam 9, berapapun pesertanya. Walaupun hanya ada 2-3 peserta, kita sudah mulai on time jam 9, dan itu semua karena kita mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam forum ngaji ini. Saya kira itu catatan saya sebagai pengantar program ngaji Islam politik, syariat sia-sia yang dipandu oleh Ustadz Kiai Haji Sa'roni MAG dengan ayat-ayat Al-Quran yang tematik dengan tema tentang Islam politik. Tema Islam politik. Saya kira demikian pengantar pertama saya. Saya persilakan Bapak Ustadz Sa'roni untuk memulai program ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf, suara saya jelas nggih, Pak Fuad? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala aidan ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, yang kami hormati Pak Fuad Amsari, yang muncul nama Pak Ahmad Bakar, saya belum pernah tahu ini. Ada Pak Ahmad Sungkar yang alhamdulillah bisa sering ketemu di Bujang. Ada Pak Chandra, ada Bu Aminar, ini ya. Dan
Ini adalah merupakan alhamdulillah innamal mu'minuna ikhwah yang selama ini saya ketemu hanya beberapa persen saja. Alhamdulillah di forum ini bisa ketemu dengan para tokoh-tokoh sekelas Pak Fuad Amsari semuanya ini. Gitu ya. Merupakan kehormatan bagi kami yang kami diperkenalkan dengan Kiai Haji. Ini terlalu berat bagi saya Pak Fuad. Terlalu berat saya. Gitu ya. Selama ini saya hanya guru ngaji Al-Quran, guru ngaji bahasa Arab dan guru ngaji terjemah Quran gitu aja. Semoga aja forum ini betul-betul Allah berikan kepada kita semuanya forum yang sungguh luar biasa. Kalau dalam hadis itu dinyatakan oleh Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunahu wa yatadarasunahu illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah indahu. Barang siapa tidak ada berkumpul di mana di situ ada umat Islam yang mempelajari Al-Quran, mengkaji tentang Al-Quran, maka Allah akan berikan 4 hal. 1, Allah berikan ketenangan. 2, akan Allah turunkan rahmatnya. Yang ketiga, para malaikat senantiasa mendampinginya. Jadi yang ngawal kita ini malaikat. Nah, gitu ya. Kalau Pak Presiden itu pengawalnya sungguh luar biasa, yang mengawal adalah para pengawal ya, pas pampres. Ini kita yang mengawal sungguh luar biasa. Kita ngaji ini yang awal adalah para malaikat sungguh luar biasa. Yang terakhir, wa dzakaramullah indahu. Allah itu membanggakan di mana orang-orang yang senantiasa cinta kepada Al-Quran, mengkaji kepada Al-Quran. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Fuad tentang masalah betapa pentingnya kita untuk ngaji. Sehingga di dalam hari ini sekali lagi kami hadir di sini. Mungkin ada beberapa ibu atau bapak yang mungkin belum paham tentang atau mungkin belum mengenal tentang taklim yang sebenarnya ini adalah merupakan kelanjutan dari taklim yang di rumahnya beliau Pak Fuad Amsari yang setiap minggu Ahad ke 1 dan 3 Pak ya. Biasanya di Ahad 1 dan ketiga biasanya. Nah, gitu ya. Antara jam 6 sampai biasanya kadang duhur gitu ya. Jam 6 sampai jam 9 kadang-kadang. Nah, ini karena masa PSBB dan alhamdulillah pada detik ini Allah berikan kita semuanya sehat walafiat walaupun masa Covid sehingga kita dipaksa harus daring seperti ini. Semoga aja tidak mengurangi niatan kita untuk kita bisa hadir silaturahim tatap muka seperti biasanya. Ya. Langsung aja, betapa pentingnya Al-Quran untuk kita semuanya. Kami diserai untuk bagian koriknya, gitu ya. Sekali lagi kami diserai bagian koriknya. Nanti untuk masalah hal-hal yang lain itu semuanya adalah Pak Fuad. Monggo yang belum dibuka Al-Qurannya silakan dibuka di surat Al-Maidah ayat yang ke-49. Ini kalau boleh saya tampilkan. Pak Fuad, bisa ya saya tampilkan di layar ya? Silakan Pak, nggak ada masalah. Monggo. Ya. Nah, ini di layar ada untuk ya. Surat Al-Maidah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ayatnya Baik, belum, Pak. Maaf, oh, Pak. ya. Ayatnya belum dinaikkan, Pak. Supaya bisa diikuti. Ayatnya belum dinaikkan. Nggih. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Ada komentar, Pak, suaranya kurang terang dan kurang dekat mic-nya. Mic-nya mungkin didekatkan, suaranya mungkin didekatkan mic-nya supaya saya lanjutkan ya. Monggo. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء
wattaqullaha in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Oke, suara saya jelas untuk speakernya? Nggih, sampun. Ah, Jadi bagi teman-teman yang ada keluhan tentang masalah komunikasi, tolong bisa disampaikan melalui chatting, nggih. Karena sementara Pak Ustadz memberikan materi, semua di lock, ya, di mute, sehingga semua tidak mempunyai akses terkait dengan suara, karena suaranya hanya suara Ustadz yang akan memberikan materinya ini. Monggo Pak Ustadz teruskan. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang surat Al-Maidah ayat ke-49 ya. Ya. Di sini di ayat Al-Qur'annya yang diawali dengan kata-kata wa, ya, diawali dengan kata-kata wa, sebagaimana kita ketahui wa itu adalah merupakan harfu atfin. Nah, ini huruf yang digunakan untuk menyambung. Berarti ayat ini adalah merupakan ayat yang masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Karena wa, kaitannya dengan wa. Berarti kaitannya dengan ayat yang ke-48. Nah, ini ayat ke-48 ayat yang cukup panjang ini ya. Saya bacakan dulu sebentar di sini. Nah, atofnya kemana? Nah, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ya. Jadi yang diawali dengan menggunakan fi'il madhi wa anzalna, kalau dalam kaidah kalau tadi ini ada penyampaian untuk jumlah ismiyah fi'liyahnya gitu ya. Jadi wa anzalna, kami menurunkan, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ilaika kepada kamu ya Muhammad al-kitaba, yaitu berupa kitab. Bil haqqi, dengan benar. Sebagai apa? Musaddiqan lima baina yadaihi, yaitu sebagai pembenar dari apa saja yang ada di sebelumnya. Ini ada penjelasan yang saya bukakan, ada di dalam kitab ini yang saya ambil rujukannya. Kalau jenengan ada namanya Maktabah Samilah. Jadi Maktabah Samilah di sini yang ada di layar antum jelas di sini ya. Ada tafsir lebih kurang ini ada 49 tafsir. Nah, 49 tafsir, mulai dari tafsir Ibnu Katsir, ada fi Dhilal Quran, ada At-Tabari, Ibnu Abbas, ada Al-Qurtubi, ada I'rabul Quran, macam-macam, ada 49 tafsir. Tetapi di sini kami membuka yang tafsir Al-Muyassar. Kenapa kami buka tafsir Muyassar? Tafsir Muyassar itu tafsir, nah gitu ya, yang dikarang oleh beberapa ulama-ulama Saudi lebih kurang tahun 2010 atau 2000, saya lupa ya, yang penting pokoknya 2000-an, nah, gitu ya. Nah, di situ para mufassir itu komentarnya di bab pembukaannya, karena melihat bahwa banyak sekali ilmu-ilmu yang sekarang harus dipelajari oleh umat Islam, sehingga kalau nanti umat Islam katakanlah dia yang ahli kedokteran, yang dia konsentrasi di teknik, konsentrasi di bidang mungkin yang lain, kalau harus mengkaji tentang tafsir Ibnu Katsir yang sekian jilid, fi Dhilal Quran sekian jilid, tafsir Zadul Masir sekian jilid, I'rabul Quran ada 11 jilid, itu nanti nggak ada waktunya. Sehingga ini mufassir ini meringkas dari semua tafsir yang ada, sehingga tidak perlu banyak perdebatan di situ. Sudah langsung istilahnya itu tinggal ini loh, sudah jadi yang ringkasan di antara para mufassir tadi, pendapat yang macam-macam diambil yang paling bagus. Nah, sehingga jadilah namanya tafsir Muyassar. Nah, sehingga di sini seperti tadi ditafsirkan langsung wa anzalna ilaika. Maksud daripada ilaika di sini adalah ayyur rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, berupa Al-Qur'an. Jadi berupa Al-Qur'an. Wa anzalna ilaika ayyuhar rasul al-Qur'ana. Aku telah turunkan kepada kamu yaitu berupa Al-Qur'an. Tadi kan ayatnya
Wa anzalna ilaika alkitab, yang dimaksud di dalam Alkitab di sini, dan K yaitu Nabi Muhammad, Alkitab adalah Al-Quran Al-Karim. Bil haqqi, diturunkan dengan benar. Nah, wa kullu ma fihi haqqun, dan semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah haqqun. Nah, gitu ya. Yushidu ala sidqil kutubi qablihi, yang dimana Quran itu mensaksikan, membenarkan atas kebenaran al-kutubi, yaitu kitab-kitab qablahu, apakah itu kitab Injil, Taurat, nah, semuanya tadi ya, Zabur, wa anha min indillah, dan semuanya itu adalah betul-betul datangnya dari Allah, musaddiqan lima fiha min sihhatin, dan semuanya itu adalah merupakan benar di dalamnya, dan isinya adalah semuanya adalah sihah, sahih. Nah, ini makna daripada tadi musaddiqan lima baina yadaihi minal kitab. Wa muhaiminan sering diterjemahkan kalau di kitab terjemah. Ini saya sendiri membawa kitab terjemah namanya Al-Fatih ya, Al-Fatih. Nah, gitu ya. Jadi kitab terjemah kalau di sini diterjemahkan muhaiminan itu artinya adalah menjaga. Nah, menjaganya. Jadi kitab Al-Quran itu fungsinya menjaga alaihi atasnya. Tetapi kalau di tafsir ini dijelaskan apa? Mubayyinan. Gitu ya. Mubayyinan sebagai bayan, sebagai penjelas. Lima fiha min tahrif. Al-Quran itu menjelaskan yang ada di dalamnya min tahrifin. Yakni dari kata-kata huruf. Tahrif itu huruf. Huruf itu merubah huruf wa menjadi fa, fi menjadi b, atau menambahi huruf ini maksudnya tahrif itu berarti merubah. Jadi muhaiminan itu di tafsir ini dijelaskan adalah dia sebagai penjelas bahwa menjelaskan tentang apa? Mana sih sebenarnya kitab Injil itu yang diselewengkan? Mana kitab Taurat mungkin yang dikurangi oleh mereka semuanya, dijelaskan di dalam Al-Quran. Termasuk nasihun li ba'di syara'iha, yakni membatalkan syariat-syariat yang dahulu yang tidak sesuai dengan konteks sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW diturunkannya Al-Quran. Jadi musaddiqon, jadi Quran adalah sebagai musaddiqon, juga sebagai muhaiminan terhadap kitab-kitab Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Sehingga di sini ketika Allah sudah menurunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang keberadaan, karena ayat ini turun ketika Rasulullah berada di Madinah, di mana kita ketahui di Madinah itu termasuk masa-masa Rasulullah mulai untuk membangun masyarakat. Rasulullah mulai banyak ayat-ayat turun tentang perintah dan larangan, sehingga bagaimana tidak seperti yang ada di Makkah, lebih konsentrasi banyak ke akidah, penguatan tentang keimanan dan keislaman. Tetapi kalau yang ada di Madinah sudah mulai berkaitan dengan masalah hukum, sehingga termasuk ayat yang kita baca ini. Nah, sehingga di sini dijelaskan tadi ayatnya fahkum, maka fahkum bainahum, karena ketika itu Rasulullah sudah masyarakat Madinah sudah mengakui tentang apa? Mengakui tentang kebesaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah sebagai seorang nabi dan saya sebagai seorang rasul. Nah, akhirnya banyak di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang bermasalah, maka menghadap kepada Rasulullah. Nah, gitu ya. Fahkum bainahum, maka hakimilah. Nah, ketika menyelesaikan urusan di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, wahai Muhammad, bima anzalullah. Artinya dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu, yaitu berupa Al-Quran. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, inilah yang di ayat ke-48 ini menggunakan kata-kata fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum. Berhukumlah ketika menyelesaikan rujukan kitab undang-undang hukumnya itu
bukan mengikuti hawa nafsu mereka, siapa yang mereka lebih menjadi profesional, menjadi mungkin pemuka-pemuka agama, tetapi hukumilah dengan undang-undang yang Allah turunkan. Nah, maka dari itu dilanjutkan dengan apa yang kita baca di ayat yang ke-49, wa anihkum. Nah, ini kembali ke tadi, wa itu artinya berarti dan. Nah, dan berarti maknanya adalah mengikuti pada yang awal tadi, menjelaskan kehebatan Allah yang menurunkan Al-Quran, yang telah menjadikan Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul, menyelesaikan permasalahan umat. Wa anihkum bainahum. Nah, gitu ya. Sehingga di sini kalau di Quran terjemah di sini, wa anihkum itu diterjemahkan dan hendaklah engkau memutuskan perkara. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara. Nah, di sini menggunakan kata-kata hukum dari kata-kata hakama, artinya adalah fi'il madhi. Di sini menggunakan fi'il amr. Fi'il amr berarti menunjukkan perintah. Perintah berarti menunjukkan ya amr, perintah. Berarti perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah agar wa anihkum tadi. Nah, sehingga di sini dijelaskan di tafsirnya wahkum. Dianggap sebagai huruf masdariyah, gitu ya. Wahkum berarti hukumilah bainahum ayyar rasul, yakni Nabi Muhammad SAW diperintah. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, sebagaimana Quran turun kepada Rasulullah tidak secara sekaligus, terus kemudian langsung seperti kita bisa beli Quran di toko buku, ini langsung komplit 30 juz, tidak begitu. Tetapi Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran min siyaki al-hay'ah. Min siyaki tergantung dari situasi asbabun nuzulnya berkaitan dengan masalah apa. Nah, dijelaskan di sini sedikit asbabun nuzulnya adalah bainal Yahud. Ketika itu ada permasalahan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, ada pemuka-pemuka Yahudi, nah, gitu ya. Bima anzalallahu ilaika fil Qur'an. Jadi Allah diperintahkan oleh Rasulullah tadi ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ditafsirkan di sini adalah wahkum ayyuhar rasul bainal yahud bima anzalallahu ilaika fil Qur'ani. Jadi yakinkan, jangan gunakan kitab orang Yahudi, jangan gunakan kitabnya orang Nasrani, tetapi gunakanlah Al-Quran sebagai undang-undang untuk memutuskan perkara dalam permasalahan yang ada di dalamnya. Akhir ya. Jadi begitu. Lanjut sekarang. Karena tadi sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berikutnya lagi wala tattabi. Ya, sudah ada perintah, dikuatkan lagi dengan kata-kata la, yang dimaksud di sini adalah la an-nahi, karena diikuti oleh fi'il mudhari. La an-nahi diikuti fi'il mudhari. La tattabi ahwa'ahum. Jangan ya Muhammad, la tattabi ahwa'ahum. Jangan kamu mengikuti ahwa'ahum, yaitu dari kata-kata hawa, ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Nah, gitu ya. Ditafsirkan sama di sini penggunaan, yakni menggunakan kata-kata wala tattabi ahwa alladzina yahtakimuna ilaika. Jadi kalau di tafsir yang saya lihat di Al-Qurtubi itu, pemuka-pemuka Yahudi punya masalah dengan yang lainnya. Apa kata pemuka Yahudi tadi ya Muhammad? Nah, gitu ya. Putuskanlah kami punya masalah dengan menggunakan kitab Al-Yahud, yaitu kitab Taurat. Nah, gitu ya. Kalau kamu nanti bisa kerjasama ini bagus, ingat bahwa orang-orang Yahudi itu semuanya nanti akan ikut kepada kamu. Kalau saya sudah ikut kepada kamu. Lalu akhirnya Rasulullah menolak. Nah, menolak. Enggak. Akhirnya turunlah ayat ini tadi, ya Muhammad, apabila ada orang Yahudi itu mempunyai masalah,
kamu jangan menghakiminya dengan pakai kitab mereka, tetapi pakailah Al-Quran. Nah, gitu ya. Setelah itu Allah memberikan pesan lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, gitu ya. Karena posisi Rasulullah ketika itu memang posisi mungkin dengan orang-orang Yahudi karena berada di Madinah, posisi Rasulullah sebenarnya posisi yang sudah cukup aman. Nah, gitu ya. Orang-orang Yahudi memang di mana-mana saja ada. Ya. Akhirnya pesan Allah Subhanahu Wa Taala, wahdur, ya, dari kata-kata hadaro, yahdaru, hadaro, bukan hadoro. Nah, gitu ya. Kalau hadoro itu kan hadir. Nah, hadoro pakai dot, soft dot itu hadoro artinya hadir. Kalau ini hadaro, hadarul maut, takut mati. Wahdar, takutlah. Kalau diterjemahkan di sini dengan terjemahan wahdar itu waspadalah. Nah, gitu ya. Hati-hatilah. Nah, ya. Hati-hati untuk apa? Ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Kamu harus hati-hati berkaitan dengan apa? Dengan mereka semuanya. Yaftinu. Ini menggunakan fiilnya fiil mudhari. Berarti menunjukkan apa? Ayat ini ayat yang turun 14 abadan yang lalu. Yaftinu itu menggunakan fiil mudhari. Berarti kaidah yang ada di dalam Al-Quran adalah apabila menggunakan fiil mudhari, orang-orang yang akan melakukan seperti apa kata kerja yang ada di dalam fiil mudhari itu nanti akan ada saja. Sehingga di sini Allah menginformasikan kepada kita semuanya yang hidup tahun 2021 ini, ayaftinuka wahdarhum, hati-hati dengan mereka semuanya, ayaftinuka, mereka kepengen untuk memperdayakan kamu. Nah, gitu ya. Kepengen untuk memberikan ujian kepada kamu semuanya, memperdayakan. Nah, gitu ya. Akan bagaimana mereka kalau di dalam tafsirnya ini memperdayakan itu artinya apa? Wahzarhum. Yang saya kasih warna hitam ya. Kelihatan salah tulisannya. Wahzarhum ayyasudduka an ba'zi ma anzalallahu ilaika. Fatatruk al-amala bihi. Nah, ini tafsirannya cukup jelas. Nah, begitu ya. Ayyaftinuka, ayatnya cuma begitu aja. Memperdayakan kamu itu maksudnya apa? Hati-hati kepada mereka semuanya. Mereka akan berusaha untuk ayyasudduka, menghalang-halangi kamu. An ba'di ma anzalallahu ilaika. Apa saja ayat-ayat yang diturunkan kepada Anda. Jadi bagaimana kalau di dalam Al-Quran itu ada banyak yang berikan keterangan itu, para mufassir itu jumlah huruf ayat yang ada dalam Al-Quran itu adalah 6.666 ayat. Nah, gitu ya. Jadi mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka berusaha untuk menghalang-halangi bagaimana umat Islam biar hanya mengerjakan cukup 5 ayat saja. Yaitu yang bergabung dalam rukun Islam. Yang penting pokoknya sudah sholat, syahadat, zakat, terus kemudian sudah puasa, apalagi kopiahnya sudah berubah warnanya putih. Jadi mereka berusaha bagaimana umat Islam itu menjalankan cuma 5 itu saja, sehingga yang 6.661-nya biarkanlah cukup untuk dibaca-baca dan hanya dipikir saja, tidak usah untuk dipraktekkan. Seperti yang ada di dalam tafsir ini, sehingga mereka menghalangi dengan berbagai macam cara agar Allah turunkan yang jumlahnya 6.666 ayat tadi itu sampai kepada kamu, sehingga menghalang-halanginya fatatruk, maka kamu nanti meninggalkan mengamalkannya dengan ayat-ayat yang lain tadi. Tapi kita lihat alhamdulillah apa yang terjadi saat sekarang ini. Kita seakan-akan banyak saudara kita umat Islam yang rasanya sudah aman kalau sudah menjalankan 5 rukun Islam ini, sudah aman, terus nggak perlu ngaji, nggak perlu ngapain harus berpolitik, ngapain harus kita berekonomi Islam, ngapain harus mendirikan swalayan Islam macam-macam. Udahlah pokoknya sudah 5 ini dijalankan sudah oke kok, gitu. Sudah merasa aman. Nah, ini padahal sudah diwanti-wanti oleh Allah dari semenjak awal bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ta'ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Akhirnya Allah berpesan, fa in tawallau, maka jika kamu atau mereka semuanya tawallau ya,
Kalau tawallau ini diterjemahkan fa'in tawallau. Jika mereka semuanya berpaling. Nah, begitu ya. Mereka semuanya berpaling. Tawallau. Telah berpaling, yakni menggunakan fi'il madhi dari kata-kata tawallaya. Aslinya gitu ya, tawalla. Sehingga domirnya menjadi hum. Maka jika mereka semuanya telah berpaling, fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dunubihim. Annama yuridullah, nah, gitu ya. Hanyalah Allah itu menginginkan apa? Yusibahum biba'di dunubihim. Allah akan menimpakan sebagian atas dosa mereka semuanya. Nah, gitu ya. Sehingga di sini fa'lam dalam tafsirnya dijelaskan bahwa fa'lam maka ketahuilah, nah, gitu ya. Fa'lam annallaha yuridi ayyusarrifahum anil huda anil haji. Nah, anil huda misalnya bisa babi dunubi iktasabuha min qabl. Maka ketahuilah sungguhnya Allah itu menginginkan memalingkan mereka semuanya dari petunjuk dengan sebab dosa mereka semuanya yang mereka lakukan. Jadi mereka nggak ingin berbuat dosa yang sudah tadi meninggalkan ajaran Taurat tadi, jangan sampai orang Yahudi saja. Kalau bisa umat Islam semuanya harus bisa mengikuti mereka semuanya. Makanya di ayat lain itu Allah menggunakan keterangan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dan ditutup di sini wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Allah menggunakan kata-kata inna katsiran, sesungguhnya kebanyakan nanti minan nasi dari manusia lafasikun, sungguh mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak melanggar aturan Allah. Nah, di dalam tafsirnya fasik itu apa? Wa inna katsiran minan nasi, sungguh nanti akan terdapat manusia-manusia la kharijuna an ta'ati rabbihim, akan mereka menjadi orang-orang yang kharaja, orangnya namanya kharijuna, la kharijuna an ta'atillahi an ta'ati rabbihim, sungguh menjadi orang-orang yang keluar dari taat dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Itu barangkali yang bisa saya baca. Pak Fuad, monggo silakan. Ye, monggo Pak Fuad. Pak Fuad, speakernya belum dibuka ini. Halo, Pak Fuad, speakernya belum dibuka. Halo, Pak Fuad, speakernya belum dibuka. Oh ya. Ya. Ya, insyaallah nggih, alhamdulillah. Ya, itu alhamdulillah sudah dimaknai dan dibacakan tafsirnya disertai dengan berbagai macam khasanah bahasa Arab, nahwu sorofnya oleh Bapak Ustadz Sya'roni, ayat 49 surat Al-Maidah. Saudara-saudara sekalian, otomatis kita punya waktu juga hanya 10 menit untuk diskusi ini. Tapi sebelum diskusi saya ingin memberikan catatan lagi. Saudara diminta dengan sangat hormat supaya mempelajari ABC Nahwu Shorof yang sebetulnya sudah dituliskan dengan cara sistematik dan mudah oleh seorang pakar ilmu pengetahuan tentang mengenai masalah bahasa Arab ini. Yang saya berikan ini bukunya. Tolong saya minta saudara mencari buku ini, Hikari, ya, belajar membaca kitab gundul, termasuk di dalamnya Nahwu Shorof. Ini tulisannya Profesor Dr. Agus Purwanto, ya, guru besar ITS, yang ditulis beliau untuk mempermudah para intelektual mempunyai pemahaman tentang Nahwu Shorof. Jadi Nahwu Shorof katanya beliau tidak perlu berlama-lama puluhan tahun. Sebetulnya bisa nilai-nilai intinya dipelajari oleh kita yang biasa mandiri itu
dengan membaca kitab yang dibuat oleh beliau. Saya anjurkan saudara membaca buku ini, tulisannya Profesor Agus Purwanto, Hikari, di penerbitnya Mizan. Nanti saya insya Allah akan memberikan beberapa review tentang ini satu persatu pada kesempatan yang akan datang untuk saudara bisa terpandu dengan baik. Tadi sudah diberikan beberapa dasarnya oleh Bapak Ustadz Sa'roni ini. Baiklah saudara, sekarang kita teruskan mengenai masalah tafsir dari satu ayat, yaitu ayat Al-Maidah 49. Kalau kita kembali, nun sewu Pak Sa'roni, kalau dibawakan lagi suratnya Pak Sa'roni di Al-Maidah 49. Yang 49 ini aja. Saudara sekalian, beliau tadi sudah menyampaikan bahwa ada perintah kepada Rasulullah, otomatis juga perintah kepada kita. Supaya kita itu kalau menghukumi itu harus dari apa yang diturunkan oleh Allah. Menghukumi itu kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, namanya kebijakan. Kalau membuat kebijakan, sama. Yang terkait dengan masalah pengaturan masyarakat. Di sini pakai hum, yang tadi disampaikan oleh beliau. Hum itu adalah mereka. Wa anikum bainahum. Jadi plural itu. Plural. Jadi kita bicara masyarakat plural itu. Kalau kita membuat satu hukum, membuat satu kebijakan, atau menghukumi, atau memberikan kebijakan, jangan sampai keluar dari apa yang diturunkan oleh Allah. Apa saja. Hukum itu kan masalah-masalah ekonomi bisa, budaya bisa, masalah orang-orang yang mau didudukkan sebagai stafnya bisa, orang-orang yang terkait dengan kebijakan untuk hankam bisa. Jadi semua itu harus mengikuti bima anzalallah. Wala tattabi ahwa'ahum tadi disampaikan oleh beliau. Jangan mengikuti hawa nafsu. Tadi contohnya adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi pada dasarnya Yahudi dan Nasrani di dalam ayat ini secara tidak eksplisit disebutkan. Artinya siapa saja lah. Bisa Majusi, bisa orang yang tidak beragama. Jadi artinya kita itu diperintahkan dan jelas membuat kebijakan itu harus sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Tentang apa? Tentang apa saja. Dan diingatkan di sini, Allah juga menjelaskan, wahdharhum ayaftinuka amba'di ma anzalallah. Waspadalah, takutlah, hati-hatilah, kata tadi disampaikan, terhadap upaya-upaya orang lain itu untuk membujui gitu. Ya, untuk menyimpangkan kamu dari apa yang diturunkan oleh Allah. Saya kira itu sudah sangat jelas sekali. Ini yang saya mengatakan termasuk ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang jelas, yang tidak perlu diinterpretasi yang lain. Tidak bisa berbuat, tidak mendebatkan untuk dengan 1001 alasan, tidak usah. Cukup itu sudah jelas. Kita harus fokus pada apa yang diturunkan oleh Allah. Itu yang kita pakai untuk membuat kebijakan, untuk membuat hukum, untuk menghukumi orang, untuk mengangkat seseorang, dan macam-macam. Dan hukumannya kalau tidak ikut tuntunan Allah itu, maka Allah mengatakan, fa'in tawallau fa'lam. Barang siapa yang menyimpang, mengabaikan perintah itu, fa'lam, ketahuilah, annama, sesungguhnya yuridullahu, Allah akan berniat, gitu, yuridu, wahu Allah subjek, yuridu berniat, ayyusibahum bi ba'di dzunubihim, memberikan musibah. Allah akan memberikan musibah. Kenapa? Karena bi ba'di dzunubihim, kesalahan-kesalahan kalian. Kesalahan apa? Karena tidak mengikuti tuntunan Allah itu. Tadi Ustadz sangat jelas sekali mengatakan kita berislam tidak boleh hanya 5 kalimat.
Padahal di Al-Quran ada 6.666 kalimat. Rukun Islam. Rukun Islam itu saudara itu hanya sebagai kesimpulan dasar saja. Kesimpulan dasar saja. Itu hadis yang tidak boleh keluar dari isi Al-Quran. Hadis itu harus diterjemahkan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak boleh hadis itu diterjemahkan hanya sebagai hadis berdiri sendiri. Karena itu berislam tidak cukup hanya dengan 5 tadi itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tidak bisa. Tidak cukup itu. Dan itu yang termasuk ayat-ayat yang kalau kamu berislam tidak utuh, tidak kafah, maka ingat Allah akan memberikan murkanya kepadanya. Memberikan sanksinya kepadanya. Saudara sekalian, jadi yang terakhir ini wa inna katsiran minan nasi lafasikun, sungguhnya kebanyakan orang itu fasik, orang itu. Jangan sampai kita menjadi bagian orang yang fasik. Kita harus menjadi orang mukmin. Usahakan kita menjadi mukmin yang taat kepada Allah. Karena berat risikonya surah dunia akhirat kalau kita menjadi orang fasik. Ini saya kira catatan saya, jadi bukan hanya wajib mengikuti tuntunan Allah dalam bidang kehidupan plural, ingat loh, plural saya katakan, ini bukan masalah yang monolit, masyarakat yang sama, asal plural. Jadi hukum yang diberikan oleh Allah itu berlaku untuk masyarakat plural, supaya masyarakat plural itu menjadi masyarakat yang benar. Saudara sekalian, sekali lagi saya mengatakan bahwa program ini adalah program ngaji. Kita langsung ke Al-Quran, langsung tafsirnya dengan pemahaman bahasa Arab yang insya Allah bisa ditelusuri dengan baik. Dan insya Allah itu akan membawa berkah pada kita. Tidak cukup berislam hanya 5 rukun Islam. Itu katanya Ustadz Sa'roni dan saya mendukung. Sangat mendukung itu. Jangan sampai kita terjebak mengabaikan masalah-masalah yang terkait dengan politik di dalam masalah kehidupan berislam kita. Politik itu kunci dari kesuksesan suatu masyarakat yang plural. Tidak cukup hanya dengan masalah ritual dan personal rukun Islam itu dalam berislam kita. Monggo kita ada beberapa menit untuk saudara bisa meneruskan tanya jawab. Tapi saya ingin sampaikan sekali lagi, walaupun tadi dibaca oleh Ustadz Sa'roni ayat 49 sampai 57, beliau masih menafsirkan ayat yang 49. Insya Allah pada 2 Ahad lagi, tanggal 24, akan diteruskan ngajinya ini. Akan diteruskan ngajinya dengan ayat ke-50, tetapi yang dibaca otomatis juga termasuk tadi kalau 49 dibaca oleh beliau juga 48, dimana juga walaupun yang dibaca 50 sampai 57 itu menyeluruh tentang masalah politik terutama kepemimpinan. Itu saudara bisa nanti baca lagi di rumah dengan suara yang bagus, tartil, sesuai tajwid, dan saudara nanti dengan memahami nahwu shorof menjadi akan lebih mantap lagi di dalam berislam kita sesuai dengan acuan Al-Quran, Sunnah, dan sains teknologi. Saya pikir itu catatan saya untuk tafsir 49. Silakan kalau ada saudara yang akan memberikan komentar atau catatan. Rupanya kok nggak ada ya, mungkin belum berani pada waktu sekarang ini, nanti akan membaca di luar, di rumah. Tolong disediakan saudara di rumah Al-Quran dengan terjemahan per kata. Tadi saya berikan advice atau usul atau saran mempunyai kitab ini, ya. Jadi yang disebut sini Samil Al-Quran, bukunya besar. Insya Allah ini mudah dibaca untuk orang tua, apalagi di atas 50, lebih enak itu bacanya. Per kata ada terjemahannya. Dan kemudian saya minta saudara membeli buku ini, buku Hikari, bisa membaca huruf gundul. Tadi Ustadz Sa'roni tadi waktu membuat tafsir disampaikan dari penjelasan tafsir itu
dengan huruf Arab gundul. Saudara kalau bisa memahami hikari ini, insya Allah saudara tidak akan kesulitan mengikuti bacaannya, kitab gundulnya yang dibuat oleh siapa saja, termasuk yang disampaikan oleh Ustadz Sa'roni. Hikari, ya istilahnya pintar membaca Arab gundul dengan metode hikari oleh Profesor Dr. Agus Purwanto. Ini saran saya, dan nanti saya akan mencoba untuk mereview ini satu persatu. Saudara terpandu dengan review saya untuk saudara kemudian nanti akan lebih semangat mendalaminya. Jangan dilihat sulitnya. Ini sangat mudah, saudara sekalian. Saya bilang sangat mudah memahami bahasa Arab dengan ini. Sudah bandingkan dengan saudara belajar nahwu sorof sampai belasan tahun, ya, dan tetap tidak ngerti inti-intinya. Mudah-mudahan ngaji kita, program ngaji ini memberikan kemanfaatan besar bagi para peserta, dan silakan saudara mendaftar kembali sebagai peserta. Oh, ada yang mau tanya sekarang? Oke, baiklah, nggak ada, maka kita tutup. Konsum paham sedikit aja, Ustaz Fuad. Monggo, silakan, ayo. Ayo, silakan. Saya ingin mengkonfirmasi tentang tafsir yang disampaikan oleh Ustadz Sa'roni tadi. Apakah itu menggunakan tafsir Muyassar, Ustaz? Iya, betul. Iya, betul. Tafsir Muyassar. Oh, Muyassar. Ya. Tadi sudah dijelaskan pada awal, ini rupanya terlambat ini. Mas Imam ya ini. Mas Imam datanya terlambat, sudah itu namanya pengulangan itu. Efisiensi itu kebanyakan orang itu. Ingat ya, saudara sekalian, kita membiasakan pada pengajian ini on time jam 9 kita mulai, dan kemudian kita insya Allah dengan demikian bisa mengerjakan yang lain setelah acara selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bakar Rahman, Ahmad Bakar Rahman, silakan. Silakan. Ini acaranya tiap hari Ahad, Ustaz? Tidak, Ahad kedua dan keempat. Oh ya, baik. Ya, kedua keempat. Ya, dan otomatis channelnya beda-beda. Jadi nanti saudara harus melihat dari jadwal kita, soalnya kita Zoom linknya beda. Ya, terima kasih. Monggo. Siapa lagi yang ada komentar yang lain? Ini Pak Ahmad Bakarman, wajah gantengnya muncul ini, Pak Ustadz Sa'roni. Inilah Dr. Ahmad Bakarman, ahli bedah di Banyuwangi yang paling senior, pengaruhnya besar. Mudah-mudahan dengan beliau ini kita bisa mengerahkan atau mengajak teman-teman yang di Banyuwangi untuk berislam secara lebih lengkap, tidak hanya rukun Islam yang 5 tadi dibacakan. Begitu Dr. Ahmad Bakarman, kita berislam harus utuh 6.666 ayat, tidak hanya 5 kalimat. Dan ini sangat terbantu dengan acara ini, Ustaz. Insya Allah itu harapan kita begitu membantu. Jangan lupa Pak Ahmad membeli buku Hikari, Pak Ahmad Bakarman, ya, dan nanti kita pandu pelan-pelan itu, ya. Insya Allah bisa, nggak sulit kok bahasa Arab itu. Ya, siapa yang lain? Baiklah saudara sekalian, Ustadz Sa'roni, saya menyampaikan sangat terima kasih atas perkenan panjenengan memberikan ngaji, ya, ngaji Quran, hadis sayan dengan fokus tema Islam politik. Kita tidak cukup berislam hanya ritual dan amal sosial saja. Kalau kita Islamnya hanya ritual dan amal sosial, itu seperti nasib umat Islam di Mekah. Kurang apa ritual dan amal sosialnya orang Islam di Mekah, tapi nasibnya sangat terpuruk, dihinakan oleh musuh Islam, dikejar-kejar sampai lari ke tempat lain. Itu berislam kalau hanya personal dan amal sosial. Baru Islam menjadi jaya dan Islam menjadi memimpin, Islam menyejahterakan masyarakat plural setelah Rasulullah di Madinah menerapkan ajaran syariat sia-sia, syariat Islam politik. Itu akan kita nanti teruskan pada ayat-ayat yang lain, insya Allah kita ke arah sana.
Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.